Di kota ini, setiap orang ditemani dengan sebuah Pokemon. Mereka hidup damai dengan manusia. Semuanya baik-baik saja, dan protagonis pria kita Juni dalam perjalanan mencari Pokemon. Pada hari ini, dia menemukan Pokemon yang kesepian. Merasa cocok dengan makhluk kecil ini. Jadi melempar Pokeball ke arahnya mau mengoleksi dia. Tetapi bisakah kamu bayangkan, Pokemon juga bisa marah. Langsung keluar dari Pokeball, lalu mengejar Juni dari belakang pantatnya, dan melempar senjata ke arahnya. Jika mereka tidak berlari dengan cepat, bakal menerima pukulan yang keras dari makhluk kecil ini. Tidak mendapatkan Pokemon, pada saat ini menerima panggilan lain. Mengatakan ayahnya meninggal dalam menjalankan tugas. Joni yang terasing dari ayahnya sejak kecil, tidak begitu sedih, melainkan pergi ke apartemen ayahnya untuk mengambil barang. Di sini dia menemukan wartawan wanita dengan seekor bebek. Susi, dia beritahu Joni kematian ayahnya mungkin bukan kecelakaan. Ada kemungkinan ada rahasia lainnya. Tetapi Joni tidak mengambil hati kata-kata Susi sama sekali. Berbalik naik ke atas. Di dalam ruangan, Joni menemukan botol ramuan dan membukanya. Melihat uap ungu mengepul dan keluar, Joni cukup tercekik, langsung membuka jendela. Pada saat ini monyet di luar jendela mencium gas ungu. Menjadi gila, dan pada saat ini, Joni menemukan tampaknya ada gerakan dalam ruangan. Mengambil stapler untuk melindungi diri. Tetapi ketika melihat lebih dekat, adalah sebuah Pikachu yang lucu. Dan yang lebih aneh, Joni bisa mengerti apa yang diucapkan dia. Biarkan kedua orang ini dalam kebingungan. Gah, seekor monyet bertelinga besar masuk, meringis ke Joni, menggigit dia. Dengan bantuan Pikachu akhirnya terselesaikan. Tetapi selanjutnya, satu kelompok masuk lagi, menakuti mereka sampai berteriak wow wow. Sangat sulit untuk melarikan diri. Celana juga hilang. Kekuatan ini, kekuatan obat ramuan ungu telah berakhir. Monyet keluar untuk mengembalikan celana kepada Joni. Mereka datang ke bar untuk membahas mengenai ayahnya. Pikachu mikir dia masih belum mati, tetapi tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Jadi Pikachu terpikirkan seseorang adalah informan ayah Joni sebelum kematian dia. Dari sana dia tahu, ramuan dengan huruf R, datang dari arena stadium Pokemon. Setelah mendapatkan berita, Joni membawa Pikachu ke tempatnya. Salah satu pria berkata, bisa memberitahu mereka mengenai gas R. Dengan ketentuan, membiarkan Pikachu melawan naga api. Pertunjukan bagus berikutnya akan segera dipentaskan. Ini adalah pertempuran antara elf. Ini juga merupakan kompetisi antara Tuan Elf. Joni ingin mendapatkan petunjuk ayahnya dari Iwan. Berjanji biarkan Pikachu melawan naga apinya. Sebelum bertanding Iwan menyedot ramuan R untuk naga api. Pikachu melihat naga api yang gila, takut dan ingin keluar dari permainan. Tapi Joni dengan kejam menutup pintu. Tidak ada cara lain, Pikachu hanya bisa melawannya. Tapi dia yang kehilangan ingatan. Lupa bagaimana menggunakan keterampilannya. Gunakan kekuatan semuanya, bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana melakukannya. Tapi biarkan saja, naga api menyemburkan api ke arahnya. Membuat takut Pikachu dan langsung melarikan diri. Baru 2 langkah, ditangkap oleh naga api, lalu melemparnya keluar, lalu berjalan ke arahnya dengan mulut terbuka. Saat naga api ingin mengalahkan Pikachu, Joni muncul tepat pada waktu, menginjak ekor naga api. Kemudian pertandingan solo menjadi 2 lawan 1. Dan kali ini, Iwan juga masuk ke dalam arena pertandingan. Tidak sengaja ketabrak, gas R di tubuhnya juga hancur. Langsung menyebar ke seluruh tempat. Pada saat ini para elf yang menyaksikan menghirup gas itu juga mulai marah. Adegan itu di luar kendali. Dan kali ini, Joni juga tahu dari Iwan. Gas ini dibuat oleh seorang profesor. Pikachu mengangkat Raja Ikan Emas dan membuangnya. Lalu ditendangnya lagi. Raja Ikan Emas langsung berubah bentuk. Seteguk dahak tua mendorong mereka keluar dari pintu. 2 orang yang sedih duduk di pinggir jalan, berpikir bagaimana menemukan profesor itu. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Seorang dengan sarung tangan karet ungu keluar dari mobil, membawa mereka ke hadapan Hendra. Hendra memberitahu mereka bahwa dalang di balik layar tidak lain adalah putranya sendiri Stephen. Juga melalui hologram, memulihkan lokasi kecelakaan mobil. Joni melihat bahwa ayahnya tidak mati, tapi dibawa oleh Mewtwo yang dikembangkan Stephen. Saat itu Pikachu juga ada di sana. Mewtwo juga menghapus ingatannya untuk menemukan ayahnya. Sekarang harus menemukan Mewtwo. Jadi Joni menemukan Susi. Susi juga sangat hebat. Segera menemukan lokasi Mewtwo. Kemudian hal yang terduga terjadi lagi. Ini adalah laboratorium rahasia. Di dalamnya ada eksperimen untuk pengembangan elf. Melalui hologram, mereka melihat proses pengembangan Mewtwo. Dan saat itu melarikan diri. Tapi tidak terpikirkan, Joni dan setiap gerakan mereka telah dipantau oleh Stephen. Juga melepaskan elf mutan yang dipenjara. Joni melihat situasi tidak bagus. Panggil Susi lalu melarikan diri. Akhirnya lolos dari laboratorium. Tapi tiba-tiba gunung bergetar. Sebuah retakan di tanah. Joni juga hampir jatuh dari tebing. Untungnya Susi dengan cepat menangkapnya tepat waktu. Saat ini mereka baru menyadari, apa yang mereka injak bukanlah tanah sama sekali. Itu punggung kura-kura. Tidak mudah melarikan dari kematian. Pikachu dalam bahaya. Joni meminta bantuan benih katak, membawa mereka mencari Mewtwo. Berpikir Mewtwo akan menyakiti mereka.
Tidak pernah terpikir, dia malahan menyelamatkan Pikachu. Tapi biarkan saja. Stephen datang, menangkap Mewtwo dengan jala listrik. Johnny buru-buru pergi mencari Hendra. Ingin dia menemukan cara menghentikan Stephen. Tapi ketika dia tiba, menemukan Mewtwo itu ternyata ditangkap olehnya. Pada saat ini dia transfer jiwanya ke Mewtwo melalui perangkat. Di sisi lain, ketika Johnny pergi, Pikachu mendapatkan kembali ingatannya. Dia ingat bahwa orang-orang Hendra yang menyerang mereka hari itu. Untung Mewtwo menyelamatkan mereka tepat waktu. Dan juga menyegel jiwa ayah Johnny di tubuh Pikachu. Jadi dia bisa berbicara dengan Johnny. Mengetahui kebenarannya, Pikachu segera berlari mencari Johnny. Dan kali ini, Mewtwo yang dirasuki jiwa Hendra ingin menguasai dunia. Dia melepaskan gas air dari balon. Dalam sekejap seluruh kota diselimuti oleh gas ungu. Pada saat ini Elf yang menghirup gas. Dan mulai membuat kekacauan. Pada saat kritis ini, Pikachu datang tepat waktu. Akhirnya melepaskan keterampilan 100,000 voltnya. Bertarung dengan Mewtwo. Pada saat ini, Johnny mengambil kesempatan melepas peralatan di kepala Hendra. Jiwanya juga kembali ke tubuhnya sendiri. Kemudian mendapatkan karmanya. Mewtwo juga telah memulihkan kesadarannya sendiri. Kembalikan kota ke keadaan semula dengan kekuatan super. Johnny juga melalui usaha dia sendiri. Akhirnya bertemu kembali dengan ayah. Orang malas terakhir membacakan sebuah puisi. Elf berteman dengan manusia. Tapi karena orang jahat membocorkan kertas, mencari kebenaran tidak ada hasilnya. Semua karena trik monster. Sampai jumpa.